Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baura Sika Fahrani dari kelas C18 mata kuliah Hukum Kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari materi aborsi yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Hadiatul Janggi SHMH. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahaman Anda mengenai pasal 76 Undang-Undang Kesehatan terhadap syarat-syarat aborsi? Jawabannya, berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Kesehatan, dan ada dua yang harus diketahui dengan pengecualian aborsi, yaitu pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik. Yang kedua yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog bagi korban. Jadi, tindakan aborsi tersebut sesuai pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling atau penasihat pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara pasal 76 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 348 KUH Pidana? Apakah menggunakan pasal KUH Pidana atau Undang-Undang Kesehatan? Jawabannya, hubungan antara pasal 76 Undang-Undang Kesehatan dengan pasal 348 KUH Pidana sama-sama mengatur tentang aborsi. Namun, sering timbul pertanyaan, manakah yang didahulukan Undang-Undang pasal 76 atau pasal 348 KUH Pidana? Tentu saja kita mengacu pada asas lex specialis, di mana undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum, dan dapat dilihat pada pasal 348 yaitu dilarang melakukan aborsi, dan sedangkan pasal 76 dapat dilakukan aborsi jika mendapat izin dan sesuai peraturan prosedur yang ada, dan kebanyakan banyak orang menggunakan undang-undang kesehatan yang sesuai prosedur medis. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian pahami dalam pasal 229 KUH Pidana? Jawabannya, yang saya ketahui bahwa dalam pasal ini di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk pasal-pasal KUH Pidana. Yang mengatur hal ini adalah pasal 2029 tentang barang siapapun dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 6 bulan. Yang kedua yaitu jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pertanyaan nomor 4, sebutkan dan jelaskan 3 macam aborsi. Jawabannya, yang pertama, abortus komplet. Pada jenis keguguran ini, mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim ibu hamil yang mengalami ini. Yang kedua yaitu abortus incomplete. Pada keadaan ini, jaringan janin sudah keluar sebagian, umumnya pendarahan serta nyeri perut akan berlangsung lama dan baru bisa berganti setelah seluruh jaringan telah keluar. Yang ketiga yaitu abortus inspiens. Pada abortus inspiens terjadi pendarahan disertai nyeri perut tetapi jaringan janin masih utuh berada dalam rahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.